Pak Dr. Salam, dan beliau mensupport. Dan ketika beliau melihat wajah-wajah yang ada di HPBI, beliau mengatakan begini, saya yakin HPBI Goa bisa lebih cerah dari HPBI Provinsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Didaktif, diskusi daring interaktif yang diadakan oleh Perpustakaan Supiati. Terkadang sebuah organisasi justru lebih aktif dengan ide-ide yang tiba-tiba gitu. Iya. Tahu saya itu. Kita bukan kita bukan dipatok dengan program kerjanya harus selesai. Ya makanya kami hanya minta dua saja setiap bidang, setiap seksi, dan itu sifatnya agak dekat, dan bisa saja nanti pelaksanaannya ada beberapa di Kema Literasi Sastra dan Budaya, Kema Lisabu yang tadi disampaikan teman-teman itu nanti muatannya hampir semua seksi terlibat di situ. Dan itu insya Allah pelaksanaannya di bulan bahasa, bulan depan. Kema Literasi Kak ya? Kema Bahasa. Kema Literasi Sastra dan Budaya nanti puncak kegiatannya di tanggal 28 Oktober insya Allah. 28 Oktober. Itu bidang apa lagi tadi? Seksi apa tadi Kak? Semua seksi akan terlibat di sana. Jadi kami akan mengadakan literasi. Ya, literasinya ada. Kemudian teman-teman di Humas yang kami berikan tanggung jawab untuk mencari narasumber jika kita butuhkan untuk ada diskusi, ada bincang-bincang di sana, ada pemateri misalnya. Nah nanti ini kema literasinya rencananya itu berawal dari kema keluarga. Jadi kema keluarga. Maksudnya Kak, bisa dijelaskan? Dia family gathering rencananya saat ini. Apa padanannya kalau family gathering? Apa deh? Pertemuan keluarga. Gathering. Gitu deh. Iya kayak kurang lebih seperti itulah. Ya jadi dasarnya adalah kami berharap bahwa HPBI benar-benar jadi keluarga gitu. Iya. Ya, jadi kami dulu, karena rata-rata yang jadi pengurus ini adalah orang-orang sudah berkeluarga. Jangan sampai suatu waktu nanti karena kesibukan di HPBI, keluarganya merasa terbengkalai. Pertemuan keluarga. Oh ya gathering ya. Iya betul. Makasih Parmin. Itu dulu, dan itu besar kemungkinan akan hadir banyak anak-anak juga. Makanya Kema Literasi Sastra Budaya itu targetnya anak-anaknya kami dulu. Tetapi itu akan kita muatannya akan kita sebarkan juga melalui media sosial agar yang lain juga bisa terlibat, dan bisa saja kita melaksanakan lomba yang sifatnya melibatkan semuanya, melibatkan banyak orang, tapi virtual karena masih dalam pandemi. Bulan depan kami yakin, dan cuma memang kami sih masih harap-harap cemas apakah akan diizinkan atau tidak. Itu persoalannya untuk melakukan perkemahan, karena memang rencananya kemah keluarga, jadi pertemuan keluarga itu dalam bentuk perkemahan. Nah, salah satu juga bagian dari Humas termasuk organisasi anak sekretariatan adalah di kegiatan itu nanti akan hadir perwakilan dari kecamatan. Akan ada orang-orang dari kecamatan yang nantinya akan menjadi karateker, perancang terbentuknya HPBI Goa komisariat kecamatannya mereka. Jadi kita langsung bergerak ke situ. Jadi akan ada semacam duta gitu ya. Akan ada duta, ada perwakilan, ada relawan gitu ya. Ada relawan bahasa di setiap kecamatan yang akan kita panggil, akan kita samakan visinya. Kemudian mereka yang akan kita amanahi untuk membentuk dan menggawangi HPBI di komisariat kecamatannya masing-masing. Jadi ini bekerja semua. Nah, salah satunya juga nanti adalah salah satu rangkaiannya mungkin akan menjadi rangkaian awal adalah pelatihan tadi saya sampaikan, pelatihan penulisan karya ilmiah dalam bentuk
penulisan apa pengalaman terbaik selama mengajar, best practice orang menyebutnya kan, pengalaman terbaik. Kemudian di tahap keduanya nanti dari best practice itu adalah pelatihan penulisan PTK ya, untuk teman-teman guru yang akan naik jenjang pangkat misalnya kan, mereka harus. Nah kemudian untuk penulisan tadi yang Ibu Jumena di sana itu ada program untuk kami berharap mungkin tahun ini itu sudah akan ada, HPB Goa akan punya buletin dan jurnal. Oh. Iya, jadi buletin. Jadi teman-teman di bidang publikasi dokumentasi itu ini media sosial dulu gencarnya, tapi sambil belajar bagaimana membuat buletin. Iya, kemudian untuk yang di penulisan tadi akan ada jurnal, insya Allah. Jurnal yang bisa menjadi ruang bagi teman-teman guru se-Kabupaten Goa khususnya, dan siapapun se-Indonesia untuk bisa menitipkan karya tulisnya, dan itu kita berjuang agar itu bisa mencapai indeks tertentu gitu. Standar-standar jurnal yang diakui untuk kenaikan pangkat, yang diakui untuk apa gitu. Akan ada itu, insya Allah. Karena beberapa pengurus kita juga memang mempunyai kualifikasi untuk hal itu. Ya. Parmin termasuk itu Kak, karena beliau mantan sekretaris Lembaga Pers Mahasiswa Aspirasi. Ya. Di kampus saya dulu itu. Ya. Ya makanya. Ya, lanjut. Ya, salah satu yang memang ya yang ada di sana ya kita bersyukur Suparmin ada. Nah, kemudian sebagian besar pengurus HPB Goa ini ya perlu disyukuri, karena sebagian besar pengurus HPB Goa juga ini yang guru adalah termasuk dalam PBG. Apa itu Kak? Apa kepanjangan PBG? Bujum, PBG apa kepanjangannya Bujum? Ada program khusus Pemkab Goa. Mulai. Jadi ada program Pemda Goa untuk guru-guru berprestasi, itu dilatih kerjasama kemarin dengan Sampurna Foundation. Pusat belajar guru, PBG ya? Pusat belajar guru. Pusat belajar di Goa. Kemarin ini mereka dilatih oleh Sampurna Foundation, dan itu keluarannya itu adalah orang-orang hebat yang sekarang sebagian besarnya bergabung bersama kami di HPB Goa. Jadi patut disyukuri. Dan sekretaris umum adalah penulis bahasa Makassar dan beberapa novel Ustadz Labir ya. Ya, Pak Labir yang saat ini sudah direkeng Sulawesi Selatan. Beliau sekarang sudah bermainnya sama Prof. Nur Hayati Rahman. Luar biasa. Iya, keren kan? Jadi ya tinggal Pak Roni ini yang tinggal, ya saya hebatnya sih mengatur yang ini di sini, yang ini di sini. Nggak usah tawadu begitulah Kak. Ya apalagi Ibu Ketua kami kan. Ibu Ketua kami adalah Ketua Bidang Pendidikan Dasar di Kabupaten Goa. Ibu Dr. Ulfa, alumni Unisme S1-nya dan S2 S3-nya itu di WNM. Beliau satu kelas dengan Kak Usman Pahar. Sip. Beliau satu kelas dengan Kak Usman Pahar dan Kak Usman. Kalau saya Pak Usman. Kalau kita Kak Usman. Iya, beda Kak ya, beda. Iya, anak muda. Lanjut. Ya, jadi Kak Usman sekarang juga adalah Dewan Pakar. Dewan Pakarnya HPB Goa. Dan istri beliau juga adalah pengurus di HPB Goa. Gitu. Jadi beliau punya jaringan kuat juga untuk pembelajaran. Nah, jadi yang paling dekat tadi tuh, yang paling dekat Kema Literasi. PBG sudah bergabung bersama kita. Alhamdulillah. Jadi, Kema Literasi Sastra Budaya. Hanya saja memang kami belum mematangkan teknisnya seperti apa, tapi gambarannya tadi itu seperti itu, dan dikemas dalam bentuk
temu keluarga dalam bentuk perkemahan, dan semua seksi akan terlibat di sana, akan ada di sana untuk langkah awal. Jadi nanti Kemah Literasi Sastra Budaya nih, Kemah Lisabu ini akan menjadi tolok ukur kesiapan kami untuk program-program selanjutnya. Ya. Jadi kemudian yang rutin, yang tadi Akar sempat singgung tentang media sosial kami, itu memang adalah salah satu langkah yang kami lakukan untuk mengetes animo warga Goa tentang keberadaan kami. Meskipun kami harus sadari bahwa media sosial kami belum terlalu banyak pengikutnya. Ya, Instagram itu baru berapa? Tadi saya baru cek belum sampai 50 sepertinya. Ya, makanya mengapa hari ini saya menawarkan live-nya ini secara langsungnya bersama Andi Karman pakai menggunakan akunnya HPB Goa. Agar nanti banyak orang yang tahu itu. Facebook pun begitu. Tetapi kami tetap berusaha untuk mengikuti akun-akun yang kami pikir bahwa itu penting untuk belajar. Kami belajar. Usia ya. Istimewa. Jadi ya akun-akun yang bisa kami tempati belajar sekaligus pembanding. Jangan sampai kami mengulangi apa yang mereka sudah pernah kirimkan gitu. Iya. Meskipun ya memang masalah kita tentang kebahasaan sih sebenarnya sama rata se-Indonesia jamak. Jadi itu tentang program kerja dan tentang apa yang akan dikerjakan dalam waktu dekat. Bese Herdiana Polbek Kak Akar, Polbek tahu Bese? Bukan saya dia maksud kita. Oh, bukan. HPB Goa. Siap. Saya sudah. HPB akan Polbek, insya Allah. Setelah saya langsung ini saya Polbek. Iya. Saya sudah lama, 2 akun saya bersama dia. Gitu ya. Kak, saya mulai walaupun ada beberapa program kerja yang agak mungkin saya menyebutnya sebagai lirikan saya untuk kita coba bedah Kak, atau bincang lebih tepatnya ya. Klinik bahasa yang menjadi salah satu program andalan, bukan handalan ya, andalan dari HPB Goa. Dia masuk bidang apa? Seksi mana itu Kak? Klinik bahasa itu kemarin masuknya ke program kerja umum. Oh, gitu ya. Jadi di perjalanan berlembaga kita di kampus dulu ada program kerja umum yang dipertanggungjawabkan oleh ketua sampai bendahara gitu. Jadi klinik bahasa itu masuk ke situ, tetapi eksekusinya, penyelesaiannya itu nanti hasil kerjasama MOU Humas kemarin dengan Rewako FM dengan teman-teman di publikasi dokumentasi, karena klinik bahasa itu nanti insya Allah ruangnya di Rewako FM. Oh, sip. Ya, di sana di pertemuan rutin kita di Rewako FM. Jadi mungkin kita akan tematikan, misalnya hari ini kita bahas tentang apa, nanti akan ada tanya jawab secara langsung di Rewako FM. Itu Jumat atau Sabtu. Ini sementara kami belum sampai ke teknis apakah Jumat atau Sabtu yang disiapkan untuk HPB Goa. Ya, hari ini harusnya kami secara langsung di sana tadi pukul 10, hanya saja agak mendadak informasinya, sementara orang-orang yang biasanya siap untuk secara langsung itu sama-sama sudah punya agenda lain. Makanya kami tadi tidak sempat. Padahal tadi pemaparan program kerja itu sudah diminta juga di Rewako FM. Ya, sayangnya tadi sepertinya Pak Suparmin juga tidak sempat memenuhi undangan itu untuk memaparkan program kerja di sana. Tapi tadi klinik bahasa itu akan ada di sana, insya Allah. Ya. Nah, kemudian kami sih menyebutnya klinik bahasa itu juga tadi Facebook kami dengan Instagram yang dibuat oleh HPBI itu harapannya juga bisa menjadi ruang klinik meskipun secara tidak sengaja. Jadi betul. Untuk ruang klinik. Jadi apa yang kami kirim di sana
itu adalah semacam suplemen gitu, obat bagi teman-teman. Ayo, ya, terutama pada yang tadi itu, yang masih membenarkan yang biasa. Ya, ini saya pikir ini penyakit kita karena selalu tamengnya adalah enggak enak, enggak biasa, kaku. Ya, padahal hal biasa itu ya pembiasaan. Iya. Ya. Jadi ya bayangkanlah maksud saya untuk hal-hal yang kata yang sebenarnya tidak terlalu jauh bunyinya tapi dianggap kaku seperti cengkih. Iya. Orang biasa menyebutnya cengkeh, tiba-tiba ke cengkeh. Cengkeh dengan cengkeh kan ya sebenarnya tidak terlalu memaksa lidah Anda terputar kok. Ya mengapa harus dipermasalahkan gitu kan? Iya. Iya. Apa ya yang apa kira-kira kata yang memang agak frontal perubahannya? Seperti kalau handal dan andal kan sebenarnya teman-teman. Jadi gini, andal dan handal itu sebenarnya kan kesalahannya kalau sudah dibubuhi imbuhan. Iya. Betul. Iya. Kalau tidak, jadi kalau dia menyebut andalan, benar mereka. Andalan betul. Tidak ada hanya. Tiba-tiba dia orang yang handal, ya. Tiba-tiba ada hanya di depan, ya kan? Sama jadi, dengan ya seperti ini, sama dengan berubah. Nafas ini salah satu berubah. Dari berubah menjadi dirubah, padahal berubah ya diubah. Dipaksa makanya klinik-klinik seperti itu binatang. Nah ini ya jadi ini ada sate dan satai. Ya itu kan bunyi AI itu. Nah kami sebenarnya masih punya media sosial satu lagi, kami punya YouTube. Kami punya YouTube, hanya saja belum sempat kita menemukan orang yang tepat untuk membantu menyiapkan konten ya istilahnya. Kontennya dan itu akan menjadi klinik. Jadi apa yang kami munculkan di media sosial akan kita bahas di sana. Gitu. Jadi yang dikirim di IG dan Facebook itu akan kami ulas di YouTube dalam bentuk video. Mungkin Pak Suparmi narasumbernya, mungkin Pak Labir narasumbernya, mungkin Bu Jumaina, mungkin Bu Jun, mungkin Ibu Ketua kami, mungkin saya yang akan membahas mengapa andal dan bukan handal. Iya. Atau misalnya yang kemarin mengapa incumbent, mengapa harus petahana? Mengapa bukan incumbent? Padahal incumbent kan keren. Ya, tapi kan petahana sudah ada. Iya. Untuk pekan depan ya termasuk tadi ulasan kami kemarin tentang jam dan pukul. Iya. Ya kan? Jam dan pukul. Mungkin Akar sempat melihat ada yang berkomentar bahwa saya ketika menyampaikan pukul, anak-anak tiba-tiba siapa yang mau dipukul, Bu? Iya. Makanya saya katakan, memang guru bahasa Indonesia tidak bisa menjelaskan kata yang punya lebih dari satu makna, hanya satu makna saja. Betul. Iya kan? Iya, harus tugas guru bahasa Indonesia untuk menjelaskan jika kata itu punya lebih dari satu makna, jelaskan semua makna yang ada. Termasuk kan kemarin andal itu saya ketika kemarin mencari andal ternyata punya makna kedua ya, yang mampu memberikan penilaian untuk orang-orang yang melakukan perbaikan nilai. Ini bagaimana bentuk kalimatnya? Sempat gimana bentuk kalimatnya? Bingung itu, karena tidak biasa kita gunakan itu. Tapi ternyata dia punya makna lain. Jadi mudah-mudahan segera dalam waktu dekat YouTube kami juga siap dan itu bisa menjadi ruang klinik kami juga karena akan berbeda saya pikir yang teman-teman baca dengan yang didengarkan. Banyak orang juga yang mau mendengarkan. Ya, atau mungkin nanti saya tahu misalnya Pak Suparmin atau Pak Labiri mau bentuknya podcast. Mengikuti yang lagi trending ya kan? Iya. Nah, dan salah satunya jadi siap-siap. Jadi gini, Pak Dikarman harus siap-siap untuk diundang oleh HPBI untuk berbincang seperti ini juga. Oh, begitu. Kalau itu saya pertimbangkan. Tidak. Saya Samina Watona kalau Karon yang menginginkan. Ya, Karon, saya bisa usul temanya apa gitu.
Iya, Boleh, iya. boleh. Saya mau usulkan, Ron. Bisa tidak ada hari khusus di mana ada program khusus di media sosialnya HPBI, Anda bertanya, HPBI Goa menjawab gitu. Carilah gitu, ya. Artinya ada hari khusus untuk menjawab pertanyaan dari warganet, gitu Kak. Iya. Boleh, Jadi, itu dipertimbangkan. misalnya, ya, sekadar usul saja Kak, supaya teman-teman, oh iya asik disambut, misalnya kita sepakat hari Senin, jadi hari sebelum Senin itu sudah masuk, dan pertanyaan yang paling menarik itu yang kemudian dibincang dalam tulisannya teman-teman. Ya, semoga bisa ditindaklanjuti, sehingga saya secara pribadi jadi tontonan khusus atau jadi bacaan khusus saya HPBI Goa itu, baik di Instagram maupun di Facebook. Nanti kami coba teknisnya. Lanjut. Sip. Kita lanjut, Kak Dik, berkaitan dengan program lagi. Mengapa ini pertanyaan sederhananya sih? Mengapa seksi khususnya Jumaina Syam ide keren? Sebenarnya kurang lebih hasil diskusi saya, Bu, dengan isinya Andi Karman, hati-hati itu tantangan, jangan sampai kering. Tidak cukup. Usul ya. Oh, idenya. Ya begitu Parmin. Bagus di Parmin. Saya sebenarnya mau bilang idenya nah maksud ini. Tapi bagus langsung dia meluruskan apa yang dia maksud tulisan itu. Karena menjempolnya terpleset dia itu. Iya. Atas nama istilahnya anak-anak tiponya. Apa tadi yang saya mau tanyakan? Berkaitan dengan program dari HPBI ke depan, saya secara pribadi, prosesi berbaginya teman-teman, saya sebenarnya rindu Suparmin berbagi, bukan mengutip lagi dari punyanya kementerian. Ayo, kita sepakat dengan itu, saya juga. Jadi termasuk HPBI berbagi pun dia punya poster tersendiri untuk dibagikan, sehingga saya secara pribadi ini asik untuk semakin banyak model atau warna untuk berbagi bahasa Indonesia. Itu akan menjadi pengetahuan tambahan buat kita semua gitu. Saya secara pribadi Suparmin berbagi itu saya rindukan. Entah bagaimana nasibnya Suparmin berbagi. Sekarang lebih kebanyakan berbagi dari tanggapan layar. Pembinaan dan pengembangan bahasa Indonesia ya. Iya, tanggapan layar dari itu. Ya hasil dari tanggapan layar itu. Tanggapan layar. Semoga tersinggung nih. Ya, amin. Ya, jadi ke depan ternyata ada kemah Lisabu ya. Iya. Boleh tahu Kak, kira-kira dalam bentuk teknis, saya walaupun saya tahu bahwa program kerja itu masih gambaran umum, nanti di rapat selanjutnya baru ditekniskan. Tapi bisa digambarkan Kak, berarti ada seperti yang kita gambarkan tadi bahwa ada diskusi. Oh begitu. Oh saya endorse. Cari tunggu kata endorse-nya lah. Cari bahasa Indonesia-nya tuh. Kasih aja kan. Gara-gara kenapa ini nih kemenarikan dari bahasa Indonesia ini. Berhati-hati bertanya sama orang bahasa Indonesia, dan akhirnya justru itu saya secara pribadi semakin banyak masukan. Saya secara pribadi Bu Mahmuda maupun Pak Usman yang banyak mencoret-coret tulisan saya, justru itu yang menguatkan saya untuk saling berbagi juga. Berkaitan teknisnya Kak, apakah sekadar terima materi ataukah ada semacam permainan, kata orang games dan seterusnya? Oke, saya ulangi kembali tadi. Jadi kemah Lisabu itu nanti insya Allah kemasannya adalah pertama tadi kemah keluarga. Jadi kemah keluarga itu nanti akan ada, jadi akan ada apa lagi bahasa Indonesianya, mancakrida. Pertemuan keluarga ya? Iya, pertemuan keluarga, mancakrida, akan ada mancakrida, outbound.
Oh ya, Ya, nama lainnya ya. Ya, sip. ya, karena ada Mancakrida akan ada kegiatan itu, akan ada workshop lokakarya ya, bukan workshop, Iya. akan ada lokakarya. Dan lokakarya itu besar kemungkinan kita laksanakan sebelum kemahnya. Oh, menarik. Iya. Jadi nanti itu akan berlangsung beberapa tahapan. Nanti di kemah itu mungkin kita akan bedah hasilnya itu. Kita akan lihat. Jadi yang namanya lokakarya ya harus ada hasilnya. Tidak hanya sekadar diskusi saja, berbincang saja tapi tidak ada hasilnya. Selain itu yang tadi ya, silakan. akan ada itu tadi, penggerak dari kecamatan akan datang juga. Mereka kita akan berbincang dan sekaligus pembentukan tim pembentukan komisariat. Selebihnya itu ya barangkali kan normatif sebuah perkemahan gitu. Tetapi kami belum memikirkan apakah akan ada yang berkemah selain kami yang pengurus. Iya, tetapi kegiatan itu nanti insya Allah bisa diikuti oleh siapapun melalui Zoom misalnya, atau mungkin aplikasi yang lain. Ya, jadi akan ada virtualnya, kegiatan itu. Iya, makanya kami akan mencari lokasi yang jaringan internetnya masih cukup stabil, meskipun berada di alam. Ya gitu. Jadi kemarin teman-teman sih sudah menyebut Malino, ya kan? Malino, mungkin ada beberapa daerah wilayah di sana yang bisa ditempati. Kemudian dirancang. Nah, tapi memang belum sampai matang sih. Yang ada baru tadi yang tentang komisariat, perwakilan kecamatan, kemudian pertemuan keluarga dalam bentuk perkemahan, kemudian ada Mancakridanya juga, akan ada outbound, akan ada lokakaryanya ini masih dalam rangka, entahlah apakah nanti sebelum puncak 28 Oktober atau setelahnya jika tidak memungkinkan bisa dilaksanakan. Kemudian kami sih merancang bahwa di perkemahan nanti itu akan ada juga diskusi langsung di situ. Tapi disiarkan langsung di media sosial kami. Ya, jadi misalnya kami akan mengundang, taruhlah, kalau saya seperti ada Andika Mapasomba, misalnya Andika Mapasomba hadir sebagai pegiat literasi gitu, sekaligus penulis karya sastra, dan dia akan membawa materi dan itu kita akan siarkan langsung melalui Instagram atau lewat Facebook. Kemudian kemarin sempat kami berbincang dengan direktur klikhijau.com. Ya mungkin Andi Karma juga kenal beliau, Pak Anies Kurniawan. Ya, beliau juga mengatakan mudah-mudahan tidak bertepatan dengan kegiatan yang lain, beliau siap hadir untuk berbagi tentang bagaimana sih membuat berita lingkungan menjadi garda depan peduli lingkungan lewat menulis gitu, tentang membuat berita, dan itu akan ada. Nah, salah satu yang kami masih juga rancang adalah rencananya HPBI Goa akan melaksanakan juga pelatihan untuk pembuatan dan pengelolaan website. Iya, itu sebenarnya kebutuhan pribadinya kami di HPBI Goa, tetapi kami pikir kalau yang ikut pelatihan hanya kami, ini terlalu egois rasanya. Jadi kami akan membuka siapa yang ingin bergabung, ayo kita datangkan pematerinya, nanti kita belajar sama-sama. Harapannya adalah nanti di Goa akan ada beberapa website yang bisa memberitakan hal-hal baik tentang apa saja. Segmentasi untuk kebahasaan, di pemantauan kami segmentasi website untuk kebahasaan memang belum terlalu banyak, apalagi untuk di Sulawesi Selatan. Iya, maksud saya misalnya kemarin saya sempat berbincang dengan Anies untuk lingkungan, klikhijau.com itu sudah punya pembaca yang luar biasa, karena memang untuk lingkungan dia yang ada. Dia yang ada. Untuk berita kan media online banyak, kita hampir semua surat kabar keren di Makassar sekarang sudah punya media online juga. Situs web. Website, situs web ya, oke, situs web. Ya, jadi itu HPBI semoga bisa menjadi
rujukan situs web yang bisa dibaca ketika mencari informasi tentang kebahasaan. Nah, nanti kontributornya bisa siapa saja. Mungkin termasuk Andi Karmangan bisa menjadi kontributor nanti di sana gitu. Karena dan insya Allah kami akan belajar tentang itu, dan sudah ada beberapa sih teman-teman yang coba kita hubungi dan mereka mengatakan, ayo kita atur jadwal saja, karena misalnya beginian itu tidak bisa serta-merta dan tiba-tiba. Iya. Dan tidak bisa dalam waktu yang sangat singkat. Jadi satu kali lokakarya harus ada pertemuan berikutnya. Dulu di HMI kita mengenalnya dengan follow up. Oh iya. Ya. Apa bahasa Indonesia follow up itu? Tindak lanjutnya, Kak. Tindak lanjut. Jadi harus ada kurang lebih seperti itu. Tindak lanjutnya. Jadi setelah lokakarya akan ada tindak lanjutnya sampai di mana, bagaimana perkembangannya, dan itu dikawal terus. Jadi tidak sekadar lokakarya lepas. Nah, gitu. Ini niat baiknya sih. Mudah-mudahan bisa mewujud juga. Cuma itu yang jangka panjang tadi. Jadi situs web itu adalah rencana jangka panjang. Kalau yang jangka menengah itu tadi yang jurnal. Jadi kami rencana HPB punya jurnal, dan itu rencananya menengah. Sudah ada nama? Paketannya sih ya? Sudah ada nama? Kenapa? Belum Sudah ada nama jurnal? Belum ada nama. Oh, belum. Semoga disegerakan. Masih semadi dulu. Ya, Farmin nanti akan bersemadi di rumahnya sana untuk menemukan namanya. Iya. Jadi memang belum. Iya. Karena kita mau pakai. Tapi biasanya sih ide-ide segar itu selalu datang di saat yang tepat. Iya, betul. Ya. Betul. Kadang di toilet bisa saja. Iya. Gitu ya. Di WC ya. Di apa sih? WC. Lanjut, Kak. Berarti jangka pendek ini ini tadi Kak ya, kemah itu yang rencananya memang disandingkan dengan hari bahasa, bulan bahasa ya. Iya, bulan bahasa. Ya, harapan saya secara pribadi dari luar Kak, kegiatan ini bisa ikut teman-teman yang lain, sehingga saya biasa menggunakan istilah Kak Ron, jangki masuk surga sendiri. Ya, baik, insya Allah. Rencananya sih demikian. Tetap demikian. Ya, apalagi kan tadi sudah dijelaskan bahwa berharap ada hadir di tiap kecamatan dan seterusnya. Selain Rewako FM, HPB Goa melakukan kerjasama dengan pemerintah atau ada yang lain, Kak? Kalau dengan pemerintah, kita sih sebenarnya belum secara resmi sih belum. Maksud saya, kami terbentuk itu atas izin pemerintah daerah Kabupaten Goa. Ya, atas izin. Jadi Ibu Ketua itu sudah minta izin memang pada Bapak Bupati, menyampaikan bahwa insya Allah kami akan membentuk Himpunan Pembina Bahasa Indonesia, dan waktu itu oleh Bapak Bupati menurut Ibu Ketua itu ditantang, ayo tunjukkan kepada saya bahwa kalian memang harus ada dan Goa butuhkan kalian. Cuma memang sayangnya kemarin karena kegiatan kami bertepatan dengan sedang sibuknya beliau melakukan kunjungan ke kecamatan-kecamatan, jadi tidak sempat untuk hadir pada saat pelantikan. Padahal kami berencana untuk ada kesempatan khusus bagi beliau untuk menyampaikan banyak hal. Apalagi ini sekadar informasi juga sih sebenarnya buat teman-teman, bahwa Pak Adnan itu adalah bagi kami adalah, dan kami memantau, beberapa teman sudah lihat sih, termasuk salah satu bupati yang tertib berbahasa. Oh, begitu ya? Iya. Ya, jadi termasuk gaya retorika berpidatonya beliau itu menarik untuk diapresiasi. Jadi dan ini tidak banyak orang yang mengamati itu. Ya, tidak banyak orang yang mengamati itu. Tapi kami sering, oh ini Pak Nan tertib banget. Meskipun misalnya mereka belum meskipun Pak Nan kadang-kadang juga menyimpan konsep pidatonya, tetapi ketika dia
impromptu pun itu masih tertib berbahasa. Dan makanya beliau juga mensupport kami, ya, menyupport ada gitu. Tapi kalau untuk yang lain sih, jadi Dinas Pendidikan Kabupaten Goa juga supportnya luar biasa, karena kami sudah berbincang dan sudah kami sampaikan bahwa kami akan ada untuk guru-guru bahasa Indonesia, meskipun bukan hanya itu tujuannya, meskipun bukan hanya itu, tapi HPBI Goa insya Allah akan menjadi salah satu sumber belajar bagi teman-teman guru di Goa. Makanya Dinas Pendidikan Kabupaten Goa yang seperti Akar tahu juga adalah orang bahasa Indonesia juga, ya, beliau guru kita di UNM, ya kan, Pak Dr. Salam, dan beliau mensupport. Dan ketika beliau melihat wajah-wajah yang ada di HPBI, beliau mengatakan begini, saya yakin HPBI Goa bisa lebih cerah dari HPBI provinsi. Ih, keren kan? Siap. Tantangan, bos, berat bebannya. Dan bisa saya begini, sudah melihat itu, Kak. Ini awal anak sudah kelihatan. Anak kecil disanjung begini bahaya, baru lahir sudah disanjung begini bahaya. Karon, saya masih banyak mau tanyakan ini ke kita, cuma karena persoalan kita selalu mengatasnamakan waktu dan waktu. Ini kami sudah pamit dia waktu itu, Mas. Ya, izinkan saya, Kak, baru di acara didaktif ini saya hadirkan didaktif bertanya. Jadi didaktif bertanya itu saya memberikan 2 pilihan, langsung Kak Roni jawab cepat ya. Ya, siap. Pertama, sastra atau linguistik? Linguistik. HPBI atau MGMP? HPBI. Anak atau istri? Anak. Terakhir, Suparmin atau Asis Nojeng? Pilihannya berat juga. Cepat Kika. 3, 2, 1. Cepat Kika. Suparmin. Sip. Sebagai penutup, Kak, saya butuh kalimat, ya, semacam kalimat penguat sih, kata orang quote atau apalah namanya. Saya butuh selain yang kita sebutkan, bisa kita ulang pernyataan berkaitan dengan pembiasaan itu, Kak. Atau setidaknya pesan dari HPBI Goa kira-kira apa untuk masyarakat yang selama ini selalu berkata bahwa secara umum kan begitu, padahal bukan yang secara umum yang bisa kita kategorikan benar. Paling lama, ya sedikit gitu. Baik, mungkin sebagai penutup juga ya pernyataannya. Pertama, teman-teman, ayo saya mengulangi lagi slogannya Badan Bahasa. Mari kita mengutamakan bahasa Indonesia, tetap melestarikan bahasa daerah, dan silakan tetap kalau ingin menguasai bahasa asing. Ini penting untuk teknologi. Tetapi penguatannya adalah mari menggunakan yang benar, bukan yang biasa. Untuk bahasa Indonesia, gunakan yang benar, bukan yang biasa. Jadi yang biasa belum tentu benar. Yang benar harus dibiasakan. Asik. Nah, untuk masyarakat Goa, kami berharap bahwa kehadiran kami, meskipun barangkali tidak menjamin bahwa bisa menjadi solusi, kami berharapnya demikian sih. Kami ada untuk menawarkan solusi, untuk bisa ditemani berdiskusi dan berbincang tentang penggunaan bahasa, kesalahannya, dan yang paling penting sebenarnya adalah kegelisahan para pegiat bahasa, saya pikir termasuk Akar mungkin, tentang ketidakmampuan bahasa Indonesia untuk melawan ruang publik yang seakan-akan lebih bangga menggunakan bahasa asing. Di beberapa tempat, di beberapa ruang yang sebenarnya punya kemampuan, punya jalur untuk melakukan perbaikan itu, kita selalu melawan, tapi nyatanya tidak bisa. Undang-undang kebahasaan
ternyata tidak punya kekuatan apa-apa. Dan ini yang sebenarnya miris. Jadi salah satu penyebab saya secara pribadi antusias ketika HPBI di Goa dibentuk adalah saya menemukan semoga ini jalannya. Di Iklab. Ya. Semoga ini jalannya, semoga ini jalurnya untuk kita menyadarkan pemerintah paling tidak untuk misalnya di Goa itu mengubah, memperbaiki atau paling tidak membuat tulisan bahasa Indonesia di atas Discovery, Syekh Yusuf Discovery. Ya, di Goa ada Syekh Yusuf Discovery, dan Discovery itu kan bahasa asing, harusnya ada. Termasuk kegelisahannya Sis Nojeng dan beberapa teman yang lain di Makassar tentang City of Makassar. Iya. Dan City of Palopo. Betul. I love Palopo City. I love Palopo City. Iya. Betul, Kak. Ya, meskipun di lapangan Pancasila saya melihat yang benar. Iya. Ayam Palopo, iya. Ayam Palopo. Iya. Kan yang gitu itu menjadi salah dan sepertinya dianggap lebih keren, dan saya pikir ayolah teman-teman. Tapi tidak harus HPBI loh ya. Kita butuh dukungan orang dari luar HPBI pun, jangan sampai menjadi kan ada aja HPBI mau itu bukan itu yang kami harapkan. Bukan itu kami bukan seperti saya sampaikan di awal, kami bukan malaikat, kami bukan dewa yang sangat menguasai bahasa dan tidak mungkin melakukan kesalahan. Kami masih mungkin melakukan kesalahan, pengetahuan kami juga masih terbatas, bacaan kita juga kami masih harus perlu belajar, dan HPBI menjadi ruang belajar. Ayo kita belajar bersama-sama. Intinya di situ. Dan saya pernah sampaikan ke teman-teman, ada beberapa kawan-kawan yang tempat apatis paruh nih, cocok aja saya dengan HPBI kah? Ayo kita sama-sama memantaskan diri. Ayo kita sama-sama memantaskan diri sebagai pembina. Kalau memang merasa bahwa belum siap, ayo kita sama-sama belajar dan kita sama-sama berusaha untuk mencapai level yang cocok dan pantas itu. Saya pikir demikian, dan kami terbuka, HPBI Goa terbuka untuk bisa bekerja sama dengan siapa saja. Kami juga menerima masukan dan saran dari siapa saja, termasuk terima kasih Dinda Akar masukannya untuk HPBI. Anda bertanya, HPBI menjawab. Ya mungkin akan begitu nama acaranya, karena memang jadi ya bagi teman-teman yang memantau media sosial kami, hari Senin itu akan ada ulasan perbandingan kata yang mana biasa, yang mana benar, yang mana salah, ada gunanya. Jadi insya Allah Senin nanti ini akan ada, saya lupa ya, nanti atau sebentar mungkin, nanti dan sebentar kalau nggak salah apa nanti ya nanti Kak, iya antara nanti dan sebentar gitu ya. Jadi kan kadang orang juga salah menggunakan itu. Iya betul. Itu hari Senin, kemudian Selasa kami akan muncul kata baku atau padanan kata. Hari Rabu insya Allah muatannya adalah kebudayaan. Hari Kamis istilah. Jadi Rabu dan Kamis, Rabu dan Selasa kadang-kadang bertukar istilah-istilah khusus. Minggu depan masih istilah politik, insya Allah. Kemudian Jumat dakwah, religiositas dari Jumat. Sabtu memang kami belum siapkan, makanya barangkali HPBI menjawab itu nanti maksudnya di hari Sabtu. Nah untuk besok, insya Allah hari Ahad itu media sosial kami akan ada mulai tayang potongan novelnya Pak Lakbiri yang bercerita, novel biografi tentang Syekh Yusuf. Novel biografi itu judulnya Tusa Lama, itu sudah di dalam bentuk buku elektronik kan juga oleh LIPI. Ya, jadi LIPI sudah membuatkan buku elektroniknya, tapi sepertinya agak sulit untuk diunduh. Dan kami berinisiatif untuk mulai besok akan mulai tayang perbagian-perbagian secara bersambung sampai novel itu selesai di setiap hari Ahad. Insya Allah. Dan terakhir, terima kasih Dinda Akar untuk telah mengajak kami dari HPBI Goa untuk melakukan sosialisasi melalui ruang ini. Terima kasih Kak, terima kasih. Ya, sama-sama kita berterima kasih kalau begitu. Dan insya Allah ada manfaat yang didapat dilihat, ada manfaat bagi kita semuanya. Insya Allah, amin. Saya kembalikan ke Akar untuk penutup. Wa ta'awan walal birri wat taqwa, dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan. Dan saya pikir ini sudah dilakukan oleh
Kandaroni dan kawan-kawan di HPPI Goa. Satu kata kunci juga bahwa berbahasa Indonesia itu seperti kita berpakaian. Jadi tidak mungkin kita harus baku terus di pasar dan seterusnya. Termasuk kalau tak salah Labov yang mengatakan bahwa ternyata strata sosial seseorang diukur bukan dari segi kau kareng, opu, andi dan sebagainya, atau kau orang kaya. Ternyata strata sosial seseorang diukur dari segi bahasanya. Terima kasih banyak Kak Roni. Salam buat teman-teman pengurus di HPBI Goa. Sekali lagi masih banyak pertanyaan yang mau kita ajukan, apalagi HPBI Goa walaupun masih baru beberapa pekan lahir, tapi sudah banyak berbaginya. Jadi kalau saya bilang tadi, Anda bertanya HPBI Goa menjawab, bisa saja HPBI Goa berbagi. Terima kasih sekali lagi jadi kecil bermuniru. Terima kasih banyak Kak sekali lagi. Bila Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.